bahwa aku benar-benar memberikan peringatan yang nyata bahwa Allah akan mengadab kalian kalau kalian tidak ikut aku. Tapi dari segi sejarah kita keturunan Nabi Nuh AS. Waktu itu jumlahnya 80 orang. Ini yang Nabi Nuh sampaikan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Nabi Nuh AS ketika itu berdiri di depan kaumnya dan menyampaikan dakwahnya. Qala ya qaum, wahai kaum, inni lakum nadhirum mubin. Dia memastikan bahwa aku datang untuk memberikan peringatan. Inni lakum nadhirum mubin. Pertama ada kata ya qaum, wahai kaum. Yang kedua ada kata taukid, ini menunjukkan keseriusan. Yang ketiga ada pengkhususan, lakum, bagimu saja. Nadhirum mubin, bahwa aku benar-benar memberikan peringatan yang nyata. Jadi ini bukan basa-basi, bukan ngira-ngira, bukan. Tapi ini benar-benar peringatan bahwa Allah akan mengadab kalian kalau kalian tidak ikut aku. Jadi dipilihnya Nabi Nuh AS untuk menyelamatkan kaumnya. Makanya dia memberikan nadhirum mubin, peringatan yang nyata, peringatan yang serius. Kalau kamu nggak ikut, ya sudah, Allah akan mengadab kalian. Makanya azab yang Allah turunkan kepada kaumnya Nabi Nuh itu azab yang dahsyat, ya. Banjir bandang dari langit dan bumi, dan semua ditenggelamkan kecuali yang ikut perahu Nabi Nuh, termasuk putra Nabi Nuh, Kan'an, yang tidak mau ikut Nabi Nuh, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu pun yang hidup. Tidak ada satu pun yang hidup kecuali yang ikut perahu Nabi Nuh. Makanya sejarah manusia itu dibagi dua. Pertama dari Nabi Adam ke Nabi Nuh. Kedua dari Nabi Nuh kepada kita sekarang. Jadi kita ini keturunan Nabi Nuh dari segi sejarah. Segi kemanusiaan kita keturunan Nabi Adam AS. Tapi dari segi sejarah kita keturunan Nabi Nuh AS. Karena kita masuk periode kedua. Semua sudah tenggelam kecuali yang ikut perahu Nabi Nuh. Waktu itu jumlahnya 80 orang. Ini yang Nabi Nuh sampaikan. Qala ya qaum inni lakum nadhirum mubin. Ada 3 pesan Nabi Nuh AS. Pertama, beribadah kepada Allah, an'ibudullah. Yang kedua, bertakwa, wattaquhu. Yang ketiga, mentaati Nabi Nuh, wa ati'un. Jadi mencontoh Nabi Nuh, wa ati'un. Jadi hidup itu hanya 3. Beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mencontoh Nabi. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba Allah, tiru Nabi. Kalau ingin bertakwa kepada Allah, tiru Nabi. Makanya di zaman Nabi pernah ada seseorang yang dia merasa bahwa sulit untuk meniru Nabi kecuali beramal melebihi Nabi. Yang satu mengatakan, aku tidak akan berbuka puasa, aku berpuasa tapi tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan, aku akan sholat malam tanpa tidur. Yang satu mengatakan, aku tidak akan menikah. Karena semua itu banyak mengganggu ibadah. Langsung Nabi menegurnya, qala ana akhsyakum lillah wa atqakum lah. Aku contoh paling takwanya manusia kepada Allah. Aku contoh paling takutnya manusia kepada Allah. Aku menikah, aku berpuasa, berbuka, aku tidur malam, aku juga salat malam. An'ibudullah wattaquhu ati'un. Jadi ibadah kepada Allah dan bertakwa kepada Allah harus mencontoh Nabi, wa ati'un. Jadi jangan ngarang-ngarang sendiri.
Lalu apa kata Nabi Nuh di sini? Allah merekam pernyataan Nabi Nuh. Yaghfir lakum min dzunubikum. Kalau kamu ikut Allah, beribadah kepada Allah, kalau kamu melaksanakan 3 hal tadi itu, ibadah kepada Allah, takwa kepada Allah, dan mencontoh Nabi, kamu dapat keuntungan. Pertama, kamu akan diampuni dosamu oleh Allah. Yaghfir lakum min dzunubikum. Jadi kalau kita ingin dapat ampunan dari Allah, kita hendaklah melakukan 3 hal tadi itu. Banyak ibadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan mentaati Allah. Makanya seorang khotib di hari Jumat, dia tidak boleh keluar dari tema pokok, yaitu bertakwa. Karena memang semua para nabi, inti pesannya hanya bertakwa kepada Allah, ikut Allah. Kalau sudah manusia ikut Allah, pasti aman. Mengapa terjadi kerusakan? Karena banyak manusia nggak ikut Allah. Yaghfir lakum min dzunubikum. Pertama, Allah akan mengampun dosa-dosanya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunda kematiannya. Wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Allah akan menunda kematiannya. Jadi sebetulnya kaumnya Nabi Nuh, dia sudah Allah jatahin hidup 1000 tahun. Tapi karena mereka tidak ikut Nabi Nuh, pada usia 950 tahun Allah adab mereka. Coba mereka ikut Nabi Nuh, kata Allah, wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Kamu akan hidup 1000 tahun. Tapi karena tidak ikut Nabi Nuh, maka Allah azab pada usia 950 tahun. Nah, kalau sudah Allah mengadab, ya sudah selesai. Inna ajalallah idza jaa la yu'akhkhar. Law kuntum ta'lamun. Jadi kalau sudah tiba saatnya mati, ya sudah. Allah sudah menetapkan baginya, tidak akan bisa ditunda. Yang bisa menunda hanya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abi Amir rahimakumullah. Di pesantren Abi Amir, pesantren FAT, ada sejumlah santri yang berdatangan dari berbagai belahan negeri. Dari Papua, dari Alor, NTT, ya, dari Sulawesi, dan banyak sekali. Dari Sumatera. Mereka menghafal Quran dan mereka belajar ilmu syariah. Teman-teman, kesempatan membayar zakat untuk mereka, berbagi, berinfak, insya Allah semua yang Bapak Ibu berikan akan menjadi amal jariah yang kelak disimpan di surga. Dan mereka, para penghafal Quran, akan menyambut kita di surga dengan mahkota-mahkota yang indah. Ayo bersama-sama berbagi untuk para santri penghafal Quran, mereka du'afa dan yatama di pesantren FAT yang Abi Amir asuh di Kampung Sukawangi, Sukaumur, Bogor.